Ya, shalom saudara. Pada hari ini ya, kita diberi hari libur di pemerintah ya. Saya senang sekali saudara ada tempat ini ya, untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ya, ke surga ya. Kita perlu mengetahui saudara, apa sih maknanya kenaikan Yesus bagi kita. Mungkin bagi kita pikir cukuplah Bapak, cukuplah kita Yesus mati bagi kita. Kita percaya Yesus bangkit makan maut, dan Yesus bangkit bahkan kita pun akan dibangkitkan. Tetapi terlebih lagi saudara, yang terpenting adalah bahwa Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Pak, pentingnya apa? Yesus naik ke surga, yang penting sudah selamat, sudah bangkit Pak. Mari saudara, kita belajar pada hari ini apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita. Ya, kita lihat gambar di belakang. Yesus naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, 500 orang menyaksikan. Ya, untuk apa saudara? Dia sudah selesai. Ya, dan ini ada go make disciple. Ya, kita teruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan naik ke surga. Ya, pekerjaan di dunia selesai, tapi Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Dia bekerja lagi di surga untuk kita. Setelah, bagaimana pekerjaan Yesus di dunia? Apakah berhenti? Kita yang meneruskan. Kita harus menjadi muridnya untuk meneruskan amanat agungnya. Apa? Jadikan semua bangsa muridnya. Bagaimana Pak kita bisa merayakan meneruskan pekerjaan Tuhan? Kan sungguh berat. Kita nggak bisa apa-apa. Tuhan kirim Roh Kudus untuk berikan kita kuasa, ya, untuk memberitakan Injil, ya, untuk untuk menyembuhkan sakit. Dan kalau kita sudah selesai, kita akan seperti Yesus, ya, dan kita juga memiliki rumah. Yesus sedang menyiapkan tempat bagi kita. Your house has been ready. Rumah kamu sebentar lagi sudah selesai, siap kau huni, ya. Dan kita bersama-sama Tuhan di surga. Mari kita bahas satu persatu mengenai poin-poin ini kenaikan Yesus ke surga. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk sedikit membahas mengenai kebangkitannya. Ya, Bapak, ada hubungannya. Ya. 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, apa Yesus lakukan? Pertama, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, ya. 1 Korintus 15 ayat 3-8, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini Paulus suratnya kepada jemaat Korintus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, Yesus mati dosa kita sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, kembali lagi ya, ayat 5, perhatikan bahwa ia telah saudara, menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Siapa Kefas? Kefas adalah Petrus, Simon Petrus, ya. Sesudah itu ya menampakkan diri lagi, ya, menampakkan diri lagi kepada Kefas, kemudian kepada 12. Sudah dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, sampai ini ditulis, ya kan. Tetapi beberapa dari antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi dikatakan 4 kali di sini bahwa Yesus menampakkan diri. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup, karena sudah dibicarakan oleh imam-imam kepala dan kepala penjara semua bahwa katakan Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri murid-muridnya ketika kamu tidur, ya kan? Tapi ini kebenarannya bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang kedua, 40 hari ya, menyadarkan para muridnya bahwa Yesus tetap setia walaupun mereka tidak setia. Nah, ini yang sekali dua aja, Yohanes 20 sampai ayat 25 sampai 29. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, murid yang lain itu banyak murid-muridnya melihat Yesus sendiri, ya, dengan tubuh kemuliaannya. Tapi ada yang belum melihat. Siapa itu? Thomas, ya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat, ya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu,
dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Muridnya yang 11 yang 10 sudah melihat, yang lain sudah melihat, karena waktu itu Yesus langsung dengan tubuh kemuliaannya langsung masuk ke dalam ruangan yang terkunci rapat, ya. Semua lihat. Tapi Thomas belum lihat. Dan sekarang dia menambahkan lagi, aku tidak akan sekali-kali percaya kalau aku belum melihat lubang di tangannya dan lubang di mana lambungnya. 8 hari kemudian murid-muridnya Yesus berada kembali, ya, dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Ini Yesus sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, bisa tembus dinding, gitu. Kita lagi meeting, mungkin lagi makan, lagi berdoa, lagi apa. Waktu Yesus datang, kaget semua, ya kan? Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ya kan? Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, ya. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas mencucukkan jarinya di lambung Yesus yang berlubang itu. Jadi berkali-kali Yesus mengatakan bahwa aku akan diserahkan, aku akan mati, aku akan bangkit dari yang ketiga, dan aku akan naik ke surga. Berkali-kali akan mati dan bangkit. Tetapi udah 4 kali lebih. Itu tetapi semua nggak percaya. Yesus bangkit itu nggak percaya semua. Yang percaya hanya Maria Magdalena karena dia ke kuburnya. Kemudian nampakkan diri percaya yang muridnya. Baru ada bukti percaya. Bahkan yang satu belum percaya, Thomas, kalau aku belum melihat sendiri dengan mataku, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yesus berkata, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, ya. Don't be unbelief, but believe, ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Sekarang dia ngomong, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia punya bilang guru, kata Yesus, ya. Tapi sekali dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang tak melihat, namun percaya. Kita harus percaya. Kita nggak melihat Yesus salib, karena bukan zaman kita. Tapi kita percaya melalui tulisan-tulisan Paulus ini mengenai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kita pegang. Jadi saudara, kita harus benar-benar percaya. 40 hari Yesus menampakkan dirinya. Mengapa 40 hari? Ini tanyanya, mengapa 40 hari? Jangan pikir, 40 hari inilah Yesus mengajar muridnya. Ini masa transisi, masa pemurnian bagi muridnya juga. Pemurnian, persiapan 40 hari. Yesus mengajar mereka supaya Yesus nanti naik ke surga dari bumi, pekerjaan selesai, transisi ke surga 40 hari. Mengapa 40 hari? Kita lihat bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan berapa hari? 40 tahun, 40 lagi. Itu masa pemurnian. Dimurnikan 40 tahun di padang gurun. Supaya dia sebelum masuk ke Kanaan dimurnikan dulu. Yesus sebelum pelayanan, sebelum mulai pelayanan, berapa hari mereka dimurnikan Yesus? 40 hari berpuasa. Dibaptis, Yesus tidak ada Roh Kudus turun, Yesus tidak pelayanan dulu. Dia dimurnikan dengan berpuasa 40 hari di padang gurun. Setelah selesai pemurnian, ya persiapan imannya, dia manusia kan? Dia persiapkan imannya kan, dia manusia. Maka dia cobai oleh iblis, diuji dulu. Ketika diuji, Yesus berhasil mengalahkan cobaan itu dan Yesus mulai pelayanannya 40 hari. Musa di gunung 40 hari, 40 hari 40 malam bertemu dengan Allah dan diberi perintah 10 perintah Allah. Saya kira tidak hanya dibeli 10 perintah Allah, karena 40 hari kan lama itu. Pasti ngobrol, dijelaskan, ini loh artinya perintah pertama, kedua, ketiga, itu dijabarkan banyak. Nggak mungkin 40 hari hanya kasih sebut selesai. Ngapain dia 40 hari? Pasti ada banyak yang dibicarakan, diberikan kata-kata hikmat untuk menerangkan apa arti 10 perintah Allah itu. Ya kan? Jadi 40 hari adalah masa persiapan Musa, ya, dari Gunung Sinai ke tanah Kanaan dimurnikan Musa. Masa persiapan, masa peralihan dari dunia ini ke surga. Ya, maka 40 hari, ya.
Pak, sekarang apa sih maknanya kenaikan Yesus bagi kita yang percaya? Apa untungnya bagi kita? Apa gunanya bagi kita? Yesus nggak naik pun kita sudah dibangkitkan. Kalau Yesus bangkit, maka kita akan dibangkitkan, ya kan? Terus apa artinya, Pak? Apa pentingnya kenaikan Yesus ke surga? Ini kita lihat, saudara ya. Satu, pekerjaan Yesus di dunia sudah selesai. Ya. Tadi saya katakan, ini tanda bahwa Yesus sudah mengakhiri pelayanannya, pekerjaannya di dunia ini. Di atas kayu salib, ya, selesai. Yang 40 hari itu adalah untuk mengajar muridnya. Ya. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa artinya? Berakhir. Dari kata teleo, ya, teleo, tetelestai, sudah selesai. Apa artinya tetelestai sudah selesai? Berakhir, sudah komplit, sudah diselesaikan semuanya, ya kan? Sudah kalau utang itu sudah lunas, utang sudah lunas, dan udah pada pencapaian yang komplit, make an end, melakukan yang terakhir, ya, expire sama selesai, fill up semua sama, untuk perform, untuk apa semua sudah, semua katanya sama, selesai. Selesai dari segala pekerjaan Tuhan, tugasnya yang Bapak berikan pada Yesus sudah selesai. Yaitu apa? Menjadi penebusan bagi kita, menjadi martir bagi kita. Dia disiksa, dia dianiaya, dihina, diludahi, ditolak, dilempar batu, bahkan dipaku tangan kiri kanannya, dipaku tangan kakinya, bahkan dikasih mahkota duri dan disalib, ditusuk lambungnya. Untuk supaya kita semua selamat. Kata tetelestai ini, teleo, juga dipakai oleh Paulus di dalam mengakhiri pelayanannya. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 mengenai diriku, Paulus, ya. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus tahu bahwa dia akan mati, dia akan jadi martir. Selesai pekerjaanku, ya. Aku telah mengakhiri, aku telah tetelestai, teleo, ya, untuk pertandingan yang baik, ya, dan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya kan? Jadi apakah hidup kita selama ini sudah mengakhiri dengan baik? Apakah sudah melakukan yang baik? Nanti kalau kita sudah mati, kita akan kaget, ternyata aku belum mengakhiri pertandingan dengan baik. Ternyata aku belum memelihara iman. Ibadah kita masih bercanda-canda. Ibadah kita masih main HP. Kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, sangat penting sekali bahwa kita meniru Yesus. Pekerjaan di dunia sudah diserahkan kepada kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Selama ini kita anak-anak Tuhan hanya duduk di kursi gereja 2 jam. Itu pun pantatnya udah panas, udah goyang terus. Udah mikir dan makan apa ya? Habis ini ke Sembang Raya yuk. Jangan, gak enak. Enak itu apa namanya, nasi campur yung-yung. Jangan, enak gulai kambing. Itu udah ribut terus di gereja. Udah gak kuat, ya. Jadi Yesus mengakhiri tetelestai. Paulus mengakhiri. Aku telah teleo, tetelestai, mengakhiri. Kata yang sama, mengakhiri dengan baik, dengan sempurna, menyelesaikan tugas. Mengakhiri dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Pastikan saudara sudah melakukan apa yang Tuhan lakukan. Suatu saat saudara sudah di KO, sakit, atau mungkin sudah gimana, atau sudah kita berdaya lagi, kita bisa berkata kepada Paulus, darahku akan tercurah sebagai persembahan. Ya, tetelestai, aku sudah mengakhiri. Apa sekarang yang penting? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Yesus mengaruniakan ke Paulus mahkota kebenaran. Mau nggak begini, pakai gini di surga? Mau nggak? Mau nggak, saudara? Angkat tangan dulu yang mau. Tapi jangan mau doang. Selesaikan pertandingan dengan baik. Iman kita jangan dikuda duit, jaga gereja. Banyak saudara
Kita berapa kali pelayanan, kemarin juga pelayanan juga, gak bisa saya tinggalkan Pak. Pekerjaan ini penting bagi saya. Kalau saya minggu gak kerja, saya gak bisa makan. Suami gak kerja, anak gak kerja. Ini Pak, minggu pas rame. Kalau saya gak kerja minggu Pak, saya gak bisa makan. Padahal kalau minggu kita serahkan untuk ibadah, Tuhan bisa dobelkan omset dari Senin sampai Sabtu. Ingat di padang gurun, mana tiap hari di Tuhan. Sabtunya double. Dan Tuhan tahu, kamu gak usah kerja minggu ya. Kalau makan ibadah Tuhan, saya kasih double untuk Sabtunya. Dan kamu minggu bisa makan dan itu gak busuk. Kalau kita tinggalkan kerjaan kita di hari Minggu untuk ibadah, saya percaya Tuhan sudah datangkan dengan caranya yang ajaib kepada saudara. Dari Senin sampai Sabtu, bahkan Sabtu pun bisa double. Buat apa kamu duduk-duduk sampai malam, bekerja sampai malam, padahal Tuhan memberikan berkat yang kepada anak kasihnya selagi waktu tidur. Jadi kita tidak kerja, Tuhan berikan berkat yang berlimpah-limpah. Mengapa kita tinggalkan ibadah? Ibadah sangat penting. Artinya kita memuliakan Tuhan, artinya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Ya, teteleste, ya, oleh Tuhan, hakim yang adil. Hakim yang adil, dia tahu kalau dia kerja keras ada mahkotanya. Kalau kita nggak teteleste dengan baik, makin dengan baik, kita nggak ada mahkota, bahkan kita nggak masuk surga. Ingat, surga itu gratis tapi sangat sulit untuk masuk. Pada harinya, ya kan? Aku ada karunia mahkota pada harinya, ya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga pada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini ada nggak yang merindukan kedatangan Tuhan? Ayo angkat tangan dulu. Tuhan panggil dia cepat Tuhan. Jangan Pak, saya belum punya anak Pak. Jangan Pak. Bukan maksud saya itu. Kita meninggalkan Tuhan. Tapi kalau dipanggil Tuhan cepat lebih senang lagi. Kita katanya cinta Tuhan, dipanggil gak mau. Entar Tuhan, itu aku dulu aja yang dipanggil, jangan aku. Itu ACBCC, kamu kapan? Entar Tuhan, itu gak cinta. Ya kan, kalau kita cinta pacar, di telepon datang gak? Datang. Cinta Tuhan gak? Dipanggil mau gak datang? Ya, di WA sama Tuhan Yesus, datanglah kau. Tunggu dulu Tuhan, aku belum punya anak Tuhan. Itu, ya, jadi teleo ya, teteleste. Ingat, ini berkata kita semua akan dapat mahkota kebenaran kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Wah, ini baru satu. Dua, ya. Apa arti kenaikan Yesus ke surga? Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Ini yang saudara paling senang. Kalau sediakan tempat, kasih ini senang saudara. Ya, dia janji ya. Kisah para Rasul 1 ayat 10, 11. Dia janji akan kembali lagi. Ya, ini ada saksinya malaikat juga. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ini menyaksikan ada malaikat saudara. Ya, bukannya 500 orang saksinya, tapi ada 2 malaikat saksi dari surga. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu yang lihat dia naik ke surga. Malaikat ini Allah ya, firman Allah menjanjikan bahwa Yesus yang kau lihat naik ke surga, dia akan turun kembali ke surga, ke dunia. Untuk apa? Kita lihat untuk apa. Ya, ini kata Yesus sendiri sebelum dia dinaikkan, belum mati, belum bangkit, belum naik ke surga, dia udah ngomong sama murid-muridnya, janji kepada kita semua. Ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau kita punya iman, finishing well, kita ada tempat yang besar, yang indah, yang luar biasa, ada mahkota kemuliaan, ada kebenaran, rumahnya besar, dan itu selama-lamanya nggak ngontrak. Di Indonesia mahal, di Jakarta mahal. Apartemen teman kita, coba bayangkan. 50 meter. 2 langkah sampai. Berapa? 1 miliar. 1 miliar. Bayangkan, itu pun masih mencicil. Matanya mencicil gini. Mencicil apa bahasa Jawa gini loh, mencicil. Mencicil 8 juta, 7 juta sebulan, 20 tahun. Waduh saudara. Saudara gajian 10 juta habis hanya buat rumah,
belum servis cas 1 juta lebih, belum listriknya, belum airnya, semua dikelola oleh pengelola itu. Kita 10 juta habis. Gaji saudara berapa coba? UMR. Udah nangis saja sama Tuhan. Iya dong, UMR berapa? Ini sebulan 10 juta. Hanya untuk apartemen, belum makannya. Itu pun selangkah 2 langkah sampai. Saudara di surga bayangkan, di rumahku banyak tempat tinggal. Yang indah-indah, bagus. Tidak usah ngecat-ngecat, udah nggak ada maintenance fee. Emang Tuhan ngomong, bayar ya, sesuai dengan berapa rumah kamu, bayar. Per square meter gini, nggak ada listrik. Tuhan penerangannya. Yesus hanya mataharinya sendiri. Wah, so indah, nggak ada PAM, nggak ada lah. Udah, nggak ada bayar PAM, nggak ada bayar PEN, nggak bayar service charge, maintenance, uang sampah nggak ada. Di dunia ada kecil, mahal, menderita. Kalau itu pun kita kontrak jadi usir-usir loh saudara. Nggak bayar kasih tagihan, ya. Tambah kedua nggak bayar, diusir kita, dikeluarkan. Di surga saudara, aduh enak banget ya. Jadi kita yang rumah kita kecil di gang atau dimanapun, jangan kecil hati. Di gang itu kita kontrak. Ya, saya di sini kontrak juga. Pak, rumahku di surga. Ya, kita di sini numpang. Mau besar mau kecil itu sementara. Semakin besar semakin berat pengeluarannya. Ya kan? Berat. Ya kan? Mahal sekali. Kita setengah mati karena pengeluaran itu. Aduh, di surga kita mau pakai listrik berapa kilowatt watt nggak bayar. Aduh saudara, maka kita harus hati-hati saudara. Ya, kita harus hati-hati. Yang penting iman kita dipelihara. Tuhan sediakan tempat. Tuhan tidak nganggur. Di surga ongkang-ongkang enggak. Di dunia selesai 40 hari mengajar muridnya. Apa yang dilakukan? Delegasi pekerjaan, perintahnya didelegasikan semua, dilakukan murid-muridnya. Yesus di surga enggak nganggur. Bekerja untuk kita bikin real estate. Ya kan? Mau gak ke masuk surga? Angkat tangan dulu. Oh, kayaknya ada yang angkat tangan. Kayak, Pak, saya suka di rumah saya, Pak. Walaupun gang tapi banyak tetangganya, Pak. Jangan. Ya, jangan ya. Sampai gimana lagi? Supaya apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Janji-janji dan membawa kamu ke tempatku. Enak banget loh. Kita dijemput lagi oleh Tuhan. Aduh, dikasih rumah, dijemput. Betapa berharganya kita kepada Tuhan. Seberapa harga kita? Hidup kita seharga nyawanya. Diberikan nyawa Tuhan berharga, diberikan. Berarti kita nyawa kita, hidup kita seharga nyawa Yesus. Maka diberikan tempat, dijemput lagi. Aku sendiri, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya tempat di mana kamu berada, kamu pun berada. Enak gak? Waduh saudara, kita nantikan rumah Tuhan. Maka ibadah yang benar, ibadah ya pada sering terlambat. Udah terlambat ya 1 jam, main HP setengah jam, habis sudah. Iya dong, terlewat 1 jam, main HP 1,5 jam, ngobrol 15 menit. Baru udah serius, udah kolekkan, datang. Selesai, itu pun dia gak bingung lagi. Aduh saudara, ibadah sungguh-sungguh ya. Dan ini bagaimana caranya? Saya teruskan di sini. Ini kata Thomas lagi. Thomas itu orangnya juga ngeyel juga kita ya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan itu. Yesus ngomong, kamu tahu jalannya. Thomas bilang, Tuhan, ya, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tahu tidak tahu, tapi dia vokal, dia pengen tahu bagaimana jalan ke surga, ke tempatku, ke unitku, ke perumahanku. Di mana Tuhan? Tuhan kasih Google Map. Yesus Sherlock. Kasih Sherlock. Apa Sherlocknya? Kata, akulah jalan. Akulah jalan. Inilah Sherlockku, jalanku. Dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya Sherlocknya itu Yesus sendiri. Kamu gak bisa kemana-mana. Kalau di Dan Mogot kemarin kita pergi sama Pak Ahau, gak ada Sherlock, kita bisa tanya orang. Pak, di mana sih Pak Dan Mogot? Itu pun masih sasar ke tol juga kan, muter-muter kan. Tapi sampai juga. Tapi di surga hanya satu jalan. Melalui Yesus. Lu tanya kemanapun juga gak ada. Yesus aja dah. Semua orang tanya Yesus aja. Ya, jadi kita disiapkan jalan. Dikasih rumah.
dikasih jalan, dikasih caranya. Betapa baiknya Tuhan Yesus kita. Amin saudara. Jangan main-main lagi, ya. Kapan itu kita akan dapat rumah? Lihat nih, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu mereka terseru, sangsakan di Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri turun dari surga. 2 kali Tuhan ngomong, aku akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu ya kita yang hidup, ya semua yang hidup ini, ya kita hidup gak nih? Hidup ya, cuma nama sendiri. Nama hidup. Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan kemuliaan Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bukan 20 tahun cicilan, tapi selama-lamanya tanpa bayar. Yesus menjemput kita, diangkat. Wow, ini kita semua yang menantikan Yesus, yang ibadah sungguh-sungguh, yang memelihara iman, yang kubur terbuka. Wah, semua keluarga yang terbuka naik. Ini naik ke sana, naik ke atas semua, naik ke atas, dan kumpul di atas semua. Bagaimana yang kita nggak pelihara iman? Kita di bawah. Di bawah ini akan terjadi malapetaka, bencana yang dahsyat. Tahu-tahu yang baik-baik, yang imannya dipelihara, naik terus ke surga, ketemu Yesus juga ke surga. Itu yang tertinggal, itu hujan pesawat terbang. Tahu-tahu pilotnya pada terangkat, pesawat terbang jatuh semua, jatuh semua. Mungkin semua jatuh, Garuda jatuh, mungkin apapun jatuh, semua jatuh. Itu di langit itu kayak hujan pesawat terbang. Jatuh semua, menghantam gedung, menghantam rumah, menghantam semua, dihantam semua. Itu pesawat terbang. Bagaimana mobilnya? Lagi nyetir, tahu-tahu hilang sopirnya. Tabrak, jebret, wah. Biasanya kita ada tabrakan beruntung yang mati paling 10-5, ini bisa mati banyak. Kalau seluruh banyak mobil yang sopirnya hilang dadak, tabrak, jebret, orang lagi jalan, lagi goes, tabrak, jebret, loh, nggak ada montok, nggak ada orangnya, udah naik surga. Dan itu semua terjadi bencana kebakaran, mobil, kereta api, kapal, semua terjadi tabrakan. Itu mengerikan sekali. Jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Maka pelihara iman kita. Kita bilang teteleste, aku mengakhiri dengan baik, ya. Itu ya. Yang ketiga, kalau Yesus naik ke surga, tadi Yesus 40 hari menampakkan diri untuk apa? Mengajar muridnya, ya, memperlengkapi muridnya, untuk mendelegasi muridnya, untuk melakukan apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Kita lihat ya, kenaikan Yesus ke surga artinya Yesus menyerahkan pekerjaan di dunia kepada kita. Pak, kok Yesus kok kasih kita kerjaannya, Pak? Emang Yesus ngapain? Yesus ke surga bekerja untuk kita, sediakan tempat bagi kita, pembela bagi kita, ya. Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka, murid-muridnya, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus punya kuasa di surga dan di bumi. Maka karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang terpenting, ya. Jadi kita mengajarkan semua orang melakukan apa yang Yesus lakukan di bumi ini. Ya, delegasi. Kita adalah muridnya, dikasih tugas. Sudahkah kita melakukannya? Pak, saya takut, Pak. Ada aja lagi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita harus melakukan. Maka kita sering pelayanan, kemarin ke rumah tangga kecil, ya, nanti ada lagi ke rumah sakit, nanti ada di pinggir jalanan, di pinggir kereta api, di bawah kolong jembatan, di penjara. Misalkan dengan tim melakukan pelayanan. Pak Abed ikut waktu itu kemarin, ya. Jadi melakukan perintah Yesus, kita bagi sembako, kita kasih firman Tuhan. Kasih firman Tuhan dulu baru sembako, jangan sembako dulu nanti kabur, dia nggak dengar firman Tuhan, ya kan? Jadi kita kasih khotbah dulu, firman Tuhan dulu, baru kasih sembako. Maka bahaya kalau sembako dulu langsung bubar, kita khotbah ada orang, ya. Hati-hati, ya. Jadi saudara, Matius 10:7-8, kita apain? Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, ya kan? Kita doakan orang sakit, Pak nggak sembuh, itu urusan Tuhan. Kita bukan Tuhan, tapi kita lakukan, doakan orang sakit, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati.
tahirkan orang kusta, tahirkan orang mati. Urusan Tuhan, mau mati mau enggak terserah. Kalau dia kerasan mati ya biar aja mati. Ya kan? Saya berapa kali doakan orang mati? 5 kali orang mati, satu akan enggak bangkit ya biar aja. Memang udah saatnya mati. Tapi kita lihat, yang penting kita melakukan firman Tuhan. Urusan mati bangkit itu kita akan Tuhan. Mungkin udah tua, umur 80, kita nggak tahu, nggak bisa bangkit lagi. Ya kan? Dari orang kusta, usirlah setan. Nah, jadi kita juga mengajar orang mengusir setan. Nah, saya juga mengajar Erika sama Nikita. Kita di pabrik ada banyak orang kesurupan. Sehari, seminggu bisa 2-3 kali kesurupan. Dulu Pak Budi, Bu Ida, ada kesurupan 2 orang. Kita lagi santai, datang. Dalam nama Yesus, pergi, pergi. Jebret. Lagi masuk kamar, setengah jam. Pak Budi orangnya kambuh lagi, kesurupan lagi. Datang lagi, usir lagi. Itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya sama Bu Ida selalu mengusir setan. Wah, ini nggak benar. Ini namanya nggak pendelegasian. Enggak kita serahkan. Kita nggak bisa menyerahkan tongkat ini. Harus ada estafet, harus ada mendidik, mengajar apa yang Tuhan perintahkan. Ajarlah mereka segala sesuatu yang diperintahkan padamu. Maka akhirnya kita ada lagi kesurupan. Erika sama si Nikita telepon lagi. Pak Budi kesurupan, usir sendiri. Saya takut Pak, usir sendiri. Udah bodo amat, usir sendiri, saya nggak mau. Manja banget. Ya kan, saya ajarin, usir sendiri, takut Pak. Ya kan, aduh, pertama-tama kayak bawang putih segala. Emang mau masak kali? Emang film horor Cina itu yang pakai kalung bawang putih, yang begini-begini tuh. Ya nggak bisa. Pakai bawang putih di segala. Jangan begitu, nggak usah. Itu kan ada tradisi lain yang orang karyawan itu punya tradisi begitu. Emang bawang putih takut. Kasih aku makan. Itu low kolesterol. Enak aja. Akhirnya ya lama-lama nggak bisa juga kan. Udahlah kalau nggak bisa, kamu sama karyawan doa bapak kami. Ya kan? Doa bapak kami, hanya kabur. Pergi. Wah, dia punya confidence, percaya diri. Sekarang nggak berani lagi telepon saya sama Bu Ida. Ada setan lewat, nggak ada setan kesurupan lagi, nggak ada. Dia tanggung jawab. Akhirnya sekarang dia bisa. Ajarkanlah mereka melakukan segala yang salah padamu. Yesus ngajar, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, musir setan, mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Lakukanlah itu. Jadi saya nggak mau musir terus, delegasi. Ya, nanti kalau saudara ada setan saja, ya kan, belajar kursus mengusir setan. Nggak apa-apa, ya itu perintah Tuhan. Dan ini kita harus go preaching on the Great Commission. Jadi kita harus amanat agung, ya, melakukan amanat agung, ya, Great Commission, ya kan, ya, go, ya, here I am, send me, ini aku utus aku. Tuhan mencari orang yang mau diutusnya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka kata Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ya, jadi kita semua adalah murid Yesus yang diutus Yesus. Mau kita diutus Yesus? Pak, panas Pak, nanti aku hitam Pak. Ya nggak bisa. Kita ke kolong jembatan kemana, utus adalah. Nanti kita hitam di surga putih. Ya, kita kerut-kerut karena panas matahari di surga kinclong. Nggak perlu pakai moisturizer segala, nggak ada. Ya, jadi kita semua siap. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go gitu. Ya, bener nggak saudara? Mau nggak diutus? Bener, yang ini Pak Albert kita utus nih. Kita sudah ikut melayani kita di pinggir rel kereta api. Ya, kalau kita melayani orang yang susah banget makan, susah orangnya, kita akan bersyukur. Tuhan kau baik. Aku bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya motor, bisa makan 3 kali sehari. Orang itu susah banget, dia makan pun harus menanti orang menolong. Pakailah kami Tuhan berbagi berkat. Saya percaya kita bagi berkat, kita nggak akan berkat. Tuhan berkati terus. Karena Tuhan tahu uang kamu kemana. Untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita pelit itu ya. Aduh sudah, jangan pelit. Berkali-kali kalau ngomong orang pelit jangan masuk surga. Udahlah, jangan protes. Ada ayatnya. Ada, jangan. Jadi kita harus seperti Yesus ya. Kita harus melakukan perintah Yesus ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Kayak lagi setelah penderitaannya selesai. Ya, tetelestai tadi ya.
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus 40 hari mengajar muridnya, mengajar tentang kerajaan Allah. Jadi kalau kita menginjil ke orang, jangan ngerumpi. Ya, jangan ngerumpi. Banyak kita ngerumpi, bicarakan orang lain, begini, nggak usah. Beritakanlah kerajaan Allah. Beri mereka kesaksian hidup kita, bagaimana kita sama Tuhan, bagaimana kita diselamatkan Tuhan, dari nggak percaya jadi percaya, dari kita diberkati Tuhan. Itulah kita bicarakan itu supaya orang dikuatkan, ya. Ajar itu semua, ya. Dan kita harus memiliki buah kasih, buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, penguasaan diri, ya. Jadi kita harus benar-benar dipimpin oleh roh, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita jangan pikir dunia lagi, jangan pikir cuan lagi, jangan pikir kita mencari sesuatu dalam pelayanan. Nggak usah. Tuhan sediakan bagi kita yang mengutamakan pekerjaan Tuhan. Ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita gila hormat, apalagi gila beneran. Janganlah kita saling menantang dan saling menentang. Lebih baik gila beneran dari gila hormat. Ini musuh Tuhan loh. Gila hormat itu gila penghormatan. Kayak si Lucifer, musuh Tuhan. Kalau gila beneran ya mungkin kata otak bisa gila kan. Kita stres gila. Tapi kalau ini gila hormat bahaya. Musuh Tuhan. Dan lebih baik jangan gila. Ya. Katakan sebanyak, kamu jangan gila ya. Ya. Ingat ya, Yesus mengajar ya. Dan kita kalau mengajar Yesus, ya jangan NATO, ya. Apa artinya? No action, talk only. Ngomong pinter, tapi gak melakukan. Itu Farisi. Ibu begini ya, punya iman bu ya. Tentang percaya Yesus, Tuhan berkati begini. Kita sendiri gak punya iman. Takut, cemas, khawatir. Jangan NATO. Kita punya nature Yesus, punya karakter Yesus. Be like Christ, ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 2 ayat 16. Ya, ini sih ada ya conformity to the image of Christ, kesamaan, keserupaan dengan image Tuhan, ya. Ada holiness, love, acceptance, forgiveness, endurance, humility, dan servanthood. Kita bahas satu-satu, ya, mengenai kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita sebagai murid Yesus harus kudus, hidup benar. Jangan kita mencuri, jangan berbohong, jangan berzina, jangan hidup yang benar-benar memalukan Tuhan. Jadi dunia, iri hati, dengki, marah, ya. Jangan, itu perbuatan hakim. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita nggak kudus, kita tidak ketemu Tuhan. Kita nggak terangkat. Kita masih diproses di dunia ini. Supaya kamu kudus. Enak tidak? Nggak enak proses, saudara. Stres kita. Disiksa, dianiaya di dunia. Kita diproses. Jangan. Selesai. TTLST. Sudah mengakhiri dengan baik. Dan aku akan disediakan mahkota kebenaran. Selesai. Jangan diproses terlalu panjang. Tapi kita maunya proses terus. Kenapa kita nggak pelihara iman? Nah, kasih, Efesus 5:2, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harus bagi Allah. Coba bayangkan betapa Yesus mengasihi kita. Saking kasih sama kita, Dia menyerahkan nyawanya. Kita dipukul dan marah, ditonjok marah, diludahi marah. Yesus ditonjok, diludahi, disiksa, dianiaya, sakit banget. Seluruh tubuhnya diterluka. Mikul salib yang berat ke bukit, bukan jalan datar, ke bukit. Itu untuk Dia disalib, tangan dipaku, kaki dipaku. Betapa sakitnya Yesus, betapa menderitanya Yesus, kesakitan Dia. Tapi demi kasihnya kepada kita, Dia jalani loh. Tapi kita gemes gak mau ke gereja, kebuang ketemu.
Benar loh. Saya serius nih. Kita kalau mengingat ke Yesus disalib itu, waduh saudara. Kita kalau ke gereja ogah-ogahan, lebih sanjung, lebih enggak. Kadang-kadang kita enggak menyanjung Yesus. Bahkan kita untuk ke mall, ke keluarga, ke tamasya, ya bolehlah sekali-sekali. Tapi tetap harus berdoa, beribadah. Tapi kalau kita sudah jadi kebiasaan nggak ke gereja, malas hadir di gereja, saudara, kita harus hati-hati. Yesus mengasihi kita. Itu tanda bahwa kita nggak mengasihi Yesus. Apalagi hitung-hitungan. Waduh, banyak orang Kristen ke gereja juga hitung-hitungan soal duit, persembahan. Tuhan itu kaya. Dia kasih persembahan kepada gereja supaya gereja itu ada roti, ada biaya untuk operasional. Banyak orang, Yesus gak perlu duit, Yesus udah kaya, gak perlu persembahan, gak perlu persepuluhan. Memang betul, Yesus gak perlu duit, tapi gereja perlu duit. Ya kan, emang semua gratis nih. Berapa listrik? Berapa kita harus operasional bayar pengeluaran yang mingguan? Mereka gak mandang itu, iya. Saudara, itu kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi pekerjaan Tuhan, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi pekerjaannya. Amin saudara. Ya. Roma 16:7 menerima sesama, ya, acceptance. Ya. Sebab itu yang terindah, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terima yang lain. Pak, saya nggak mau Pak, terima dia Pak. Dia, waduh kurangnya begini, begitu. Aduh banyak kekurangan dia Pak, begini. Kita harus terima saudara. Kecuali orang itu nyerang terus, ya udah kita nggak bisa lagi. Ya kan kita menyerang musuh, menyerang musuh nggak bisa. Kalau dia bertobat, kita terima balik. Jangan kita lalu bertobat masih nyerang kita terima, kita matilah kita nggak bisa. Kita tuh orang hikmat juga. Jadi kita menerima kalau orang itu memang itu bebal, ya kan. Dikasih tahu misalnya jangan terlambat terus, jangan main HP di gereja, main HP terus. Kita harus mulai kasih dia sabar, kasih dia pengertian. Ada juga orang yang bisa kesal, tapi saya nggak bisa, harus sabar. Terima mereka, lihat domba yang hilang, cari. Satu domba, satu hilang, Tuhan Yesus cari loh. Itu berarti berharganya satu nyawa. Karena satu nyawa Yesus mati loh. Ya kan? Bagi kita mati, Yesus satu nyawa itu mati itu semuanya. Satu jiwa pun dicari, berharga. Jadi harus kita menerima apa dia banyak. Kalau lihat orang kurang banyak, oh ini kurang banyak sekali. Jangan lihat banyak kekurangan. Kalau dia mau bertobat, mau berteman, baik lagi kita terima aja. Ya, acceptan ya. Yesus juga menerima kita kok. Ayo, kita berdosa nggak? Berdosa. Kita jahat nggak? Jahat. Kita berhala? Yes. Yesus mau mati kita selagi kita berdosa. Menerima kita apa adanya. Kita dari lumpur, dari sampah yang nggak berguna, lalu dibuang ke neraka. Yesus menerima kita, mati bagi kita, mengasihi kita, sehingga kita percaya masuk ke surga. Amin saudara. Ya. Kolose 3:13, pengampunan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya. Ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap kamu pada yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Ampuni orang. Yang minta ampun kita ampuni. Yang nggak minta ampun kita ampuni aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dia datang ya hati-hati, tetap kita ampuni kalau dia minta ampun. Ya, Yesus juga mengampuni kita. Tuhan ampuni saya, aku orang berdosa. Tuhan ampuni aku orang berdosa. Ya, ampuni. Kalau orang yang Farisi, ya, itu dia membanggakan dirinya. Tuhan ampuni ibadah tiap hari, berpuasa 3 kali seminggu, misalnya kan. Udah memberi untuk gereja, untuk apa baikmu. Sudah begini itu. Yesus ngomong dia nggak benar. Yang benar adalah orang mengertikan. Tuhan ampunilah aku, ya. Dan Tuhan menerima pengakuan. Waktumu habis, waktunya ini baru masih ditaruh aja teman-teman. Ibrani 12:1-4. Ketahanan, endurance atau ketabahan ya. Yang ketiga endurance ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan harus tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, kalau kita bekerja fokus kepada Yesus untuk kemuliaan Tuhan, kita iman terpelihara menuju kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan
tekun memikul salib dan tukar cita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu pada tindak. Yesus menahan bantahan, menahan cercaan, menahan hasutan, menahan fitnahan, hinaan yang dahsyat. Tapi Yesus bertahan, ya. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Masih enteng. Saudara bergumul, aku bergumul Pak, aduh aku sedih Pak, aku nangis Pak, gak bisa begini, gak bisa begitu Pak, suamiku begini, istriku begini, aduh Pak gak bisa makan Pak, begini. Kita kayaknya mengeluh terus, padahal kita belum mencucurkan darah. Yesus sudah mencucurkan darahnya, Paulus bukan darahnya, murid Yesus 12 darahnya cucurkan semua, dicucurkan semua. Matinya gak enak di pedang, tusuk kayak sate, ada dibakar hidup-hidup, ditarik dengan kuda ke batu-batu, dipenggal. Itu mencucurkan darahnya. Maka saya bilang itu belum sampai mencucurkan darahnya. Sudah bergumul melawan dosa, melawan hal-hal tidak baik. Kalau kita agak kurangan sakit penyakit, ya Tuhan izinkan itu untuk menguji iman kita. Tetap bertahan, ya tetap endurance, ya tetap tahan, tabah, ya hupomoni, sabar di dalam penderitaan. Itu kita akan dikuatkan, jangan sampai gugur karena kita aja belum disembelih kok, belum berdarah. Coba kalau lihat peso di depan kita, nah itu baru kita bisa, aduh ini berat, ini namanya kita mau disiksa jemaat Smyrna kan. Filipi 2 ayat 5-8 pelayanan, ya apa namanya di sini servanthood, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Habis itu. Ya masih lama nih. Ya, tahan ya. Kalau saudara tahan berarti endurance. Tabah. Kalau bikin cepat pulang makan itu saudara nggak tahan. Belum disembelih udah nggak tahan di gereja. Itu nggak tahan. 2 jam. Nggak berani goyang sekarang dia. Pelayanannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan keilahiannya, kealahannya, tapi dia menjadi manusia, meninggalkan semua yang ada di surga ke dunia, menjadi manusia, menjadi hamba, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang apa? Budak, hamba, orang miskin, ya kan? Sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati. Yesus itu menjadi manusia paling hina, saudara. Kenapa saya katakan gitu? Ini kita lihat dari fisiknya, dari hidupnya, dari lahirnya, ya. Dia lahir di kandang binatang, ya. Ada nggak di sini saya tanya, yang lahirnya di kandang binatang? Acung, angkat tangan. Ya ada kan, minimal di puskesmas, di rumah sakit bersalin. Yesus itu kalau manusia zaman itu udah nggak ada artinya. Dia orang sangat miskin, tinggalnya di kandang binatang. Dan di mana dia meletakkan Yesus? Di palungan, tempat makan hewan. Ada nggak orang tua kita meletakkan kita bayi di palungan atau di lantainya? Ada kan, mesti kan di kasur. Bahkan kita kalau saking sayangnya sama anak kita, anak belum lahir lah 5 bulan sebelumnya sudah beli kamar yang bagus, di wallpaper gambarnya Hello Kitty, ya kan? Ada yang apa lagi, kan? Kita nggak tahu tuh, kajian kartun kan? Wah, kalau yang cowok mau lahir kasih Iron Man, Captain America, wah semua kasurnya bagus, empuk, waduh, semua udah didekorasi, ya kan? Karena betul cintanya kita kepada anak kita. Tapi Yesus tidurnya di palungan. Dia merendahkan dirinya. Dan dia mau taat ke Bapaknya. Menunaikan tugasnya untuk tebusan bagi kita sampai mati. Wah, kita punya Tuhan dahsyat. Dan kita menjadi seperti Tuhan. Ya. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Dan kamu juga berbuat sama seperti yang telah kubuat kepadamu. Berbuatlah seperti Yesus. Sabar dalam penderitaan, bersyukur dalam tekanan, dan kita harus berharap pada Tuhan
membaca firman tiap hari, terus apapun tekanan kita, tetap jangan sampai luntur iman kita. Harus seperti Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Yesus kita ngaca, wajah Kristus, hati Kristus, heart of Christ, ya kan? Jadi kita harus benar-benar seperti Yesus, ya. In Christ I am a new creation. Kita lihat di sini ada kupu-kupu yang begitu indah. Ini kupu-kupunya indah sekali, saudara. Apa asal usulnya? Dari telur itu menjadi ulat. Ulat itu menjijikkan, ya kan? Menjijikkan ulat itu. Terus dari ulat dia jadi kepompong. Kepompong dia diproses lagi. Proses tuh kecil, diproses gini. Sampai kayak proses dasar gerak tuh. Tapi begitu dia keluar, kepompong pecah, dia indah. Demikianlah hidup kita. Kita diproses oleh Tuhan dalam penderitaan, kesesakan. Hidup kita, kebutuhan kita banyak, kita nggak ada penghasilan, kita sakit belum sembuh, ya. Kita mungkin mengalami kekurangan uang, anak kita bayar sekolah nggak bisa bayar, semua susah. Suami kita mungkin pergi dari kita, istri kita pergi dari kita, anak kita kemudian kabur. Kita banyak masalah yang berat-berat, tapi kita lagi proses, kita lagi ada di dalam kepompong. Ketika keluar dari kepompong, kita akan menjadi ciptaan yang baru. Amin, saudara. Jadi kita penting sekali, saudara. Ini baru 4, udah 5, saudara. Gak apa-apa, saudara, tahan bentar ya. Mungkin nanti ke bookingnya diundur, bookingnya ke rumah makan Padang diundur. Ya, 2 jam lagi. Ya. Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita. Yesus naik ke surga. Dia memberikan tempat bagi kita, juga memberikan Roh Kudus supaya kita diperlengkapi, ya. Maka Yesus berkata kepada murid demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan pada bicara pada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar padaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jangan gerak dulu, jangan pelayanan dulu sampai janji Bapa itu memberikan Roh Kudus, Roh penolong, kuasa Roh Kudus memenuhi kamu, baru engkau bisa mulai pelayanan. Nah, sebab Yohanes Lukas 24 ayat 49, Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota itu sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Jadi kita semua sudah diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, dibaptis, Roh Kudus turun kepada kita. Jadi apa sih fungsinya Roh Kudus? Nanti detailnya akan dikembangkan pada hari Pentakosta. Ya, ini secara singkat aja, apa fungsi Roh Kudus? Ketika Yesus naik, ya, Roh Kudus turun. Yesus mengirim Roh Kudus supaya kita tidak jadi yatim piatu, yang ditinggalkan seorang diri. Tapi Yesus memberikan penolong, penghibur, penyerta, supaya kita diberikan kuasa. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kita dari dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi saksi Tuhan dan kita perform, membuat banyak mujizat. Ya, apa mujizatnya? Kesembuhan, musir setan, ya kan? Jangan bilang setannya, kalau kamu nggak pergi, aku pergi loh. Ya, nggak boleh gitu. Usir terus, ya kan? Sampai capeknya, ayo pergi, nggak pergi capek. Udahlah kalau nggak pergi, aku pergi aja deh. Capek amat, nggak boleh. Usir sampai pergi. Saya dulu usir setan berjam-jam ya. Sampai sore saya udah ngomong, lalu sakitnya Tuhan saya. Nggak pergi, saya tonjok lagi sama orang, tonjok itu. Aduh, udah ngusir setan, ditonjok lagi. Aduh. Apalagi mujizatnya, ini turun Pentakosta. Habis turun, muridnya dapat kuasa. Dia berkhotbah, setelah itu langsung 3.000 orang dibaptis. Waduh. Kisah Rasul 2 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba ya turunlah
dari langit dan suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran di hingga pada mereka masing-masing. Dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Diberi kuasa Roh Kudus, ya, api Roh Kudus, api. Dan itu dia bisa ngomong bahasa roh. Bahasa roh, saya ngomong bahasa roh nih. Bisa ada orang banyak negara. Dia dengar satu ngomong tentang kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan mereka sudah dengar, kaget kan, tadi bahasa kita. Dan mereka pulang ke negara masing-masing dan memberitakan apa yang diberitakan oleh rasul-rasul. Rasul nggak bisa bahasa mereka, dia nggak bisa bahasa ya dan doang, ya. Nah, ini punya kuasa. Dan ketika ada kuasa, tunas muridnya Petrus berkhotbah. Saat itu juga berkhotbah. Apa yang kita lakukan? Kamu bertobat, beri dirimu dibaptis. Langsung antri 3.000 orang. 3.000 orang khotbahnya, bertobatlah kau, dibaptis. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Inilah kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Sangat penting kita harus punya Roh Kudus. Nah, saat detail akan saya khotbahkan di hari terakhir, minggu terakhir untuk itu. Dan ada lagi, apa kuasa Roh Kudus? Lihat nih. Petrus yang takut Yesus mati, ya, langsung dia sembunyi, mengurung diri di kamar bersama teman-temannya, dan dia kembali ke pekerjaan sebagai nelayan. Karena ketakutan untuk menginjil. Karena Yesus mati, belum bangkit kan? Dia bangkit naik ke surga dan terima Roh Kudus. Petrus sangat berani. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Dia orang biasa, nelayan. Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa pada suatu kebajikan pada seorang sakit ini, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang yang berdiri dengan sehat sekarang depan kamu. Berani. Sebelumnya dia sembunyi, takut. Dan takut dia. Bukan, aku gak kenal Yesus. Kamu bersama enggak. Dia mengutuk terus, enggak kenal. Apa yang aku katakan? Kamu bersama Yesus? Enggak. Takut. Sekarang berani loh. Menghadapi sidang. Dia orang biasa. Dan di ayat berikutnya katakan, ini kenapa hebat begini? Ini orang biasa loh. Orang biasa akan bisa berani begini. Dan dia punya keberanian karena Roh Kudus. Dan dia berkuasa menyembuhkan sakit. Nah, ditangkap di sidang. Kan dia bukan orang sakit, sidang. Orang jahat. Itu nggak bisa kita terima, nggak bisa. Ya kan? Dan dia sidang. Tapi dia punya keberanian. Itu karena Roh Kudus, ya. Pasal 4 sudah dari 5 sudah. Kalau Yesus naik ke surga menjadi imam agung, pembela, pengantara bagi kita. Oh iya, berarti 5 nih cara penting. Oh iya 5 ya, untung nggak terakhir sudah. Berbahagialah engkau. Karena ini ke 5 yang terakhir berarti. Saya ganti. Yesus menjadi imam agung, pembela, pengantara bagi kita. Padahal ada 6 bagian nih. Salah tulisnya nih. Ibrani 4 ayat 14-18. Karena kita sekarang menjadi mempunyai imam besar agung. Imam besar agung, kan? Ku sanjung. Dan yang telah melintasi semua, kita akan naik ke surga, yaitu Yesus, Allah, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut, ya, merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam agung kita Yesus bukannya tidak pernah merasakan susah, dihina, disakiti, diusir, ya, dilecehkan, jangan tidak dianggap orang. Semua Yesus pernah rasakan, pernah alami. Kalau kita diusir orang, dihina orang, nggak dianggap di keluarga, tenang. Yesus juga nggak dianggap di keluarga. Yesus juga ditolak di keluarga. Kalau kita misalnya dimaki, tenang aja, Yesus dimaki. Ya, baiknya sama dengan kita, dia telah cobai, hanya dia berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Dan kita menerima rahmat dan menemukan kasih karena dan dalam pertolongan kita pada waktunya.
Yesus sebagai pengantara. Ketika kita berdosa, kita bertobat, Yesus mempersembahkan darahnya kepada Bapa di surga. Kita tetap ke Tuhan, dia mempersembahkan darahnya. Ini darahku untuk orang ini. Oleh si A, si B, si C, darahku Bapak. Bapak dia selamat. Dan dia mengantara di sidang, dia mengantara. Dan kita punya Yesus yang dasar. Ya, ini Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia bersanggup juga, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang pada Allah. Sebab dia itu bersama untuk menjadi pengantara mereka. Yesus adalah pengantara kita. Ya, kalau kita tanpa Yesus kita tidak bisa masuk ke surga. Ya, hati-hati ya. Jadi percaya Yesus itu baik sekali. Di surga pun dia bekerja loh. Dia di depan Bapaknya pengantara kita. Ini si Ari baik loh. Dia bertobat. Setan menuduh terus ditanya. Ini nggak bisa nih begini. Itu lalu dia sudah bertobat. Yesus membela kita depan Bapak kita. Setan menuduh terus. Tadi ada penuntut umum, ada lagi apa? Apa namanya yang dihukum tuh? Penuntut dan terdakwa kan? Ada yang menuntut, ada yang dituntut. Yesus membela kita, membela. Roma 1 Yohanes 2, anak-anakku, hal-hal ini kuteruskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita menjadi seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dia pendamai untuk dosa kita. Dosa seberapa merahnya kita, dosa kita diampuni dan jadi putih seperti salju. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Tapi dunia tidak menerima Yesus ya. Roma 8 ayat 3-4, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, apakah bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Aduh saudara, kita menjadi Yesus sebagai pembela kita. Ini 3 lagi ya, benar. Yang kelima ya, bisa ke-6 ya. Yesus menjadi raja segala raja. Ya. Jadi dia apa arti dia naik ke surga? Dia dimuliakan menjadi raja memakai mahkota. Ya, 1 Timotius 6 ayat 14-16. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Segala perintah firman Tuhan kita harus turuti. Ya. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya datang. Jadi saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takut pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhimpit. Seorang pun tak akan pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Dia di surga naik menjadi raja. Dan pertama jadi pengantara, imam agung kita. Kalau kita sudah tidak ada obat, kita ada waktunya, Tuhan akan berhenti. Tidak ada lagi grace, tidak ada lagi kasih karunia. Semua ditutup, Yesus datang, angkat yang baik, yang jadi hukum, Yesus kembali menjadi raja, naik menjadi raja. Untuk apa? Menghakimi kita, untuk menghukum kita, bahkan mengadili kita. Wahyu 1:13-16. Dan dari mulutnya keluarlah sebelah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dia sudah selesai jadi imam agung, pembela kita tetap bandel, tidak mau bertobat. Yesus sudah tanggalkan jubah keimamannya dan menjadi raja pakai mahkota. Dan dia memakai mahkota, dia memukul dengan tajam, pedang dengan tajam, memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia memeras anggur dalam bilangan. Anggur itu kegeraman muka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya, pahanya tertulis suatu nama, itu raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia datang ke raja, dia datang ke dunia, kita akan dihancurkan oleh Tuhan, dihabiskan. Ada orang-orang yang keras kepala, keras hati, tidak mau bertobat. Yesus menunggu kita bertobat menjadi imam agung, mempersembahkan darahnya kepada Allah Bapa, tebusan bagi kita masuk ke surga. Tapi kita bandel, waktu selesai habis, maka Tuhan akan datang kembali menghukum sisa manusia yang tetap menolak Tuhan. Ya, 2 Tawarik 15 ayat 1-2. Asara bin Obed menghidupi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah padaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu
tinggalkannya kamu akan ditinggalkannya. Saudara, kita mau pilih yang mana? Kita mau ke material world, ke hidup dalam dunia, ke dunia, kedagingan, kemuliaan, kekayaan, pokoknya semua yang baik-baik di dunia ini, tapi atau mau yang ke sini, God's kingdom. Kita harus kemari, saudara. Harus kemari. Kalau kemari, larinya ke sini, saudara. Kita bersama Yesus di surga. Terakhir, siap musik boleh? Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya saudara, jadi kita telah belajar tadi ya apa makna kenaikan Yesus. Pertama, pekerjaan Yesus di dunia telah selesai. Ya. Kedua, Yesus memberikan tempat bagi kita, memberikan tempat bagi kita di surga yang permanen, yang terus-terusnya di surga. Ketiga, Yesus menyerahkan pekerjaan di dunia kepada kita, ya. Dan yang keempat, Yesus menjadi imam agung, pembela, pengantara kita. Yang kelima, Yesus menjadi raja kita. Amin, saudara. Mari kita berdiri dan kita harus sungguh-sungguh mulai hari ini, ya, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, pelihara iman, karena dengan naiknya Yesus ke surga ada pengharapan baru. Bahwa kita telah disediakan tempat di surga, rumah yang indah, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan semua yang baik Tuhan Yesus sediakan dengan nyawanya dan mengajar kita. Tinggalkan dosa, saudara. Inilah makna yang harus kita pegang. Masih banyak makna-makna yang lain, tapi kita belajar 5 makna. Saya percaya 5 makna sangat penting bagi kita. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Raja Damai.